Cek 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 cek, halo sobat ini, kita gas lagi dah lah profilnya. Gue baru bangun tidur coy. Kita gaskan lagi dah lah profil. Langsung aja kita gaskan. Dan seperti biasa juga yang mau kasih kopi bisa banget baca di deskripsi. Oke, langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Hating dia mencoba untuk dapat menyelamatkan dua saudara juniornya. Walaupun saat ini Hating dia berakhir dengan tidak baik ketika dia telah dikalahkan oleh 3 orang kultivator yang berasal dari Secret Tower. Dan di sini Hating dia pun tahu kalau kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi di sini Hating dia juga tidak mungkin dapat menyerah dan dia mencoba untuk terus dapat bangkit karena dia tahu jika dia kalah maka 2 juniornya akan berakhir dengan tidak baik pula. Dan di sini Hating dia pun mencoba untuk kembali bangkit dan di sini setelah dia menguatkan tekadnya, Hating dapat memberikan sebuah tekanan yang cukup menyulitkan bagi lawannya. Tapi tetap saja hal yang seperti ini masih belum cukup untuk dapat mengalahkan kultivator rank 5 sejati. Walaupun saat ini Hating dia juga ada di rank 5 dan di sini Hating ketiga dia mencoba menahan serangan yang diberikan oleh lawannya. Di sini dia pun juga tahu akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat menghadapi 2 lawan 1 hingga membuat Hating kini dia mengincar salah satu target yang harus dia kalahkan terlebih dahulu, dan itu adalah gadis merah ini. Dan untuk gadis merah ini dia pun tahu kalau sepertinya dia akan menjadi target dari Hating dan dia meminta kepada saudara sendirinya untuk dapat membantu dirinya. Dan untuk Hating, jika aku tidak bisa mengalahkan mereka berdua, paling tidak salah satunya aku harus mengalahkannya, ucap dari Hating yang kini mengincar gadis merah itu. Dan untuk gadis merah ini dia pun tahu kalau dia diincar dan itu membuatnya kesal karena dia berpikir apakah lawannya menganggap dirinya ini lemah dan itu jelas membuatnya tidak terima. Tapi sebelum Hating melakukan aksinya, di sini Hating dia juga lagi-lagi dihentikan oleh gadis biru itu. Bahkan saat ini Hating dia diperlakukan tidak baik. Dia benar-benar menjadi bulan-bulanan dari gadis biru itu hingga membuat Hating lagi-lagi dia terjatuh. Dan untuk gadis ini dia juga berujar rank 5 terlemah. Kau adalah rank 5 terlemah yang pernah aku temui. Kau membuat malu orang-orang yang ada di tingkatan yang sama dengan dirimu, ucap dari gadis ini. Tapi untuk Hating sendiri, ketika dia sudah terjatuh, dia tidak menunjukkan kalau dia telah kalah. Tapi ketika Hating mencoba untuk bangkit, lagi-lagi hal itu tidaklah berguna. Di sini item yang dimiliki oleh Hating juga telah dihempaskan oleh gadis biru itu. Bahkan ternyata bukan cuma Hating saja, tapi di sini 2 juniornya yaitu Yang Hyu dan juga Xiaoqiu tertangkap kembali. Dan itu adalah pemandangan yang tidak baik untuk mereka semua. Kami tidak akan pernah membiarkan kalian semua dapat melarikan diri, ucap dari gadis biru itu. Namun di sini melihat saudara sendiri Hating yang telah jatuh seperti ini tentunya mengejutkan bagi mereka berdua. Mereka tidak menyangka kalau ternyata sendiri mereka berakhir dengan cara yang seperti ini. Dan untuk Hating, dia pun sungguh sangat menyesal dengan kemampuan yang dia miliki dan dia merasa kalau dirinya masih terlalu lemah. Aku terlalu lemah. Aku selalu saja berpikir bahwa Master yang akan mengurus semuanya. Ya, dari Hating di dalam hati. Di sini untuk pihak lawannya, di sini gadis merah ini dia pun menyayangkan saudara juniornya yaitu si gadis pink yang saat ini dia telah dikalahkan oleh Hating. Tapi di sini gadis biru ini karena memang dia telah menjalankan tugasnya, kini dia pun meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera membawa 3 orang ini kembali ke menara. Tapi sebelum melakukannya, di sini gadis merah dia pun mengatakan untuk tidak dilakukan terlebih dahulu karena saat ini sini gadis merah dia pun mengatakan kalau Hating adalah pion milik Master Tower karena dia baru ingat kalau ternyata itu adalah sosok yang sebelumnya pernah bersama dengan mereka pula. Mendengar hal itu membuat gadis biru dia pun bertanya kepada gadis merah ini tentang cerita yang sebenarnya apa, dan itu membuat kini gadis merah dia pun menceritakan kalau dulu Hating dia berasal dari keluarga yang ada di sebuah desa. Dia berasal dari keluarga yang cukup damai lah, memiliki ayah dan juga ibu. Tapi ketika mereka sedang bersama, mereka dikunjungi oleh seseorang dan orang itu ternyata adalah Master Menara, di mana Master Menara ternyata dia memberikan sesuatu yang sangat-sangat jahat kepada 2 orang tua dari Hating. Master Menara dia
memperlakukan kedua orang tua Hating hingga membuat Hating hanya tinggal seorang diri. Dan Hating lah disusupi oleh sebuah benih oleh Master Menara yang membuat Master Menara ingin menjadikan Hating sebagai penyebab kekacauan di masa depan. Bahkan Master Menara juga memberitahukan hal ini kepada seluruh warga desa kalau Hating adalah sosok yang akan menjadi sebuah bencana di masa depan. Jadi semua warga desa untuk berhati-hati dengan Hating, dan itu membuat Hating dia mendapatkan perilaku yang tidak baik dari warga desa yang ada di sekitaran dirinya, yang membuat Hating benar-benar berada dalam posisi yang tidak baik, dan itu adalah rencana dari Master Menara yang ingin menjadikan Hating sebagai pilar untuk membuat sebuah kekacauan yang ada di dunia ini di masa depan. Dan itu adalah rencana yang diberikan oleh Master Menara. Mendengar apa yang diucapkan oleh Gadis Merah membuat Gadis Biru dia tidak menyangka kalau ternyata Master Menara memiliki sesuatu yang luar biasa seperti itu. Dan mereka benar-benar memuji rencana dari Master Menara. Sedangkan untuk Hating yang mendengar itu semua, tentunya dia pun shock. Dia tidak menyangka kalau ternyata kedua orang tuanya harus berakhir di tangan dari Master Menara. Dan itu jelas membuatnya benar-benar buruk dan tidak terima. Tapi ketika Hating mencoba untuk kembali bangkit di sini, tidak ada sebuah kesempatan bagi Hating untuk dapat melawan, karena memang Hating kekuatannya kalah telak daripada orang-orang ini. Namun di sini untuk Gadis Biru ini dia pun bertanya kepada saudara juniornya, lantas bagaimana bisa Hating menjadi bagian dari sekte Mo? Padahal Hating sebelumnya adalah bagian dari mereka, bagian dari Secret Tower, dan itu membuat Gadis Merah ini dia juga enggak tahu. Kalau itu aku juga tidak yakin, senior, ucap dari Gadis Merah ini. Karena yang dia tahu cuma itu doang, karena sisanya tidak ada di dalam sebuah catatan yang ditinggalkan di Secret Tower, ucap dari gadis ini. Tapi di sini ada seseorang yang berujar, ya wajar jika kalian tidak tahu, karena itu semua berkat diriku, ucap dari seseorang yang tentunya menotis bagi mereka berdua. Apalagi tiba-tiba saja ada sesuatu yang mengambil bagian bawah dari Gadis Biru ini, dan itu jelas membuat gadis ini dia pun shock ketika bagian bawahnya tiba-tiba saja menghilang, dan dia pun panik dan dia pun meminta kepada siapa yang melakukannya untuk dapat keluar. Begitu juga dengan Gadis Merah ini, dia pun mengancam dengan status yang dia miliki. Kami adalah bagian dari Secret Tower, kami sedang menjalankan tugas, apakah kau ingin menjadikan kami sebagai musuh? Ujar dari Gadis Merah ini yang mulai panik dan tahu sepertinya lawannya juga sungguh kuat. Tapi ternyata sosok yang mereka lawan adalah pria yang saat ini ada di atas sana. Dan ini jelas adalah Lu Xiaogi, di mana Lu Xiaogi dia juga berujar, aku adalah Lu Xiaogi dan aku adalah Master Sekte Mo, dan kalian berani menyakiti muridku maka kalian juga harus dihukum, ujar dari Lu Xiaogi. Melihat Master Sekte Mo datang di tempat ini jelas membuat mereka semua menjadi panik, dan di sini Gadis Merah dia pun meminta kepada seluruh bawahannya yang ada di tempat ini untuk segera menyerang Lu Xiaogi yang ada di atas sana, yang membuat kini seluruh pasukan yang ada bersama dengan dirinya menyiapkan item miliknya untuk dapat menyerang Lu Xiaogi yang ada di atas sana. Dan melihat Master Sekte mereka datang, tentunya membuat Yang Xiu dan juga Xiao Qiu meminta kepada Master Sekte untuk berhati-hati karena lawannya sangat-sangat berbahaya. Tapi untuk Lu Xiaogi hal yang seperti ini tidak ada gunanya. Secret Tower, kalian benar-benar membuatku muak, dan secara resmi kalian benar-benar akan berselisih dengan Sekte Mo, ucap dari Lu Xiaogi. Dan kalau kalian telah menjadi musuh maka aku tidak pernah menunjukkan belas kasih, ucap dari Lu Xiaogi yang kini mengaktifkan kekuatan atribut air miliknya, dan itu membuat kini satu persatu orang-orang yang berasal dari Secret Tower pun meletup. Mereka semua satu persatu pun dikalahkan oleh Lu Xiaogi, dan itu adalah sesuatu yang cukup mengerikan karena mereka meletupkan sesuatu dari dalam tubuh mereka. Dan itu membuat guys ini dia pun tahu kalau ini adalah kekuatan atribut yang dimiliki oleh Lu Xiaogi yang telah berhasil mengendalikan air yang ada di dalam tubuh dari para kultivator. Dan itu jelas mengejutkan bagi dirinya. Sedangkan untuk Gadis Biru, dia melarikan diri karena dia tahu dia tidak bisa melawan Lu Xiaogi dengan kondisi yang seperti ini. Tidak, aku harus segera kembali ke menara. Aku harus menggunakannya sebagai pelindungku, ujar dari Gadis Biru ini yang mencoba menjadikan rekan-rekannya sebagai pelindung bagi dirinya untuk memberikan waktu agar dia dapat melarikan diri. Tapi ketika dia ingin melarikan diri hanya dengan menggunakan satu kakinya, ternyata kini kaki yang lainnya dia ambil pula oleh Lu Xiaogi, dan itu adalah sesuatu yang membuat guys ini tidak mungkin lagi dapat bergerak ketika bagian bawahnya diambil oleh Lu Xiaogi, dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan bagi rekannya pula. Senior Jin, ucap dari Gadis Merah ini yang panik ketika sosok terkuat yang ada bersama dengan dirinya kini diperlakukan seperti itu, dan itu jelas membuatnya jadi panik. Apalagi saat ini Master Sekte itu ada depan-depanan dengan dirinya.
Jogi, ujar dari gadis ini yang mulai keringat dingin dan juga panik. Bahkan saat ini tubuhnya gemetar ketakutan dan dia kini langsung berlutut di hadapan dari Shogi dan dia memohon ampun. Dan dia mengatakan kalau dia melakukan ini semua karena ini adalah sebuah perintah dari Master Menara dan dia tidak mungkin dapat melakukannya, tidak mungkin dapat melawan, dan itu membuat dirinya panik dan dia hanya dapat berlutut di hadapan dari Shogi. Tapi uniknya di sini Shogi dia melewati garis merah itu dengan begitu saja. Dan untuk Shogi, ternyata dia melewati garis merah itu dan dia berjalan menuju ke arah Heting. Dan di sini Shogi dia juga berujar, "Hei, apakah kau marah?" Ujar dari Shogi. Dan untuk Heting, dia pun menganggukkan wajahnya yang membuat Shogi melirik kepada garis biru itu dan dia juga berujar, "Baiklah, ini akan melampiaskan kemarahanmu." Ujar dari Shogi yang kini dia pun menyentikan jarinya dan boom, garis biru itu langsung bam, nggak ada, langsung seluruh bagiannya hilang. Dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan bagi garis merah ini ketika dia melihat saudara sendirinya diperlakukan dengan cara yang seperti ini. Dan untuk Yang Hyu dia pun tahu kalau itu adalah pemandangan yang tidak enak untuk dapat dilihat dan dia langsung menutup Xiao Qi untuk tidak melihat hal-hal yang seperti itu. Dan untuk gadis merah, dia pun tahu kalau sepertinya Lu Xiaogi ingin melepaskan dirinya dan itu membuatnya berujar, dia tidak menghukumku, berarti dia akan melepaskanku. Kenapa aku tidak melarikan diri saja? Ujar dari gadis merah ini. Tapi ketika gadis merah itu ingin melangkah, di sini Lu Xiaogi dia berujar, "Hei, kau, apakah aku bilang kalau kau boleh pergi?" Ujar dari Shogi yang membuat garis itu langsung kembali berlutut dan dia juga memohon ampun. "Master Sekte Lu, aku hanya menuruti sebuah perintah. Orang kecil seperti ini tidak mungkin berani melawan Master Sekte Lu." Ujar dari gadis ini yang mengatakan kalau dirinya hanya menjalankan sebuah perintah dan dia tidak mungkin dapat melawan perintah dari Master Menara. Dan untuk Shogi dia tidak peduli dengan itu semua. Dia cuma ingin berujar, "Kau, tapi aku ingin ucapkan sebuah terima kasih kepada dirimu karena kau telah memberitahukanku tentang masa lalu dari Heting. Jadi ternyata Master Menara dan juga diriku telah terhubung sejak awal." Ujar dari Li Xiaogi. Pun di sini Li Xiaogi juga bertanya tentang kenapa Master Menara ingin mengambil murid-murid dari Sekte Mo. Dan untuk garis merah dia pun mengatakan kalau sejatinya dia tidak tahu karena yang dia tahu dia hanya dikirimkan oleh Master Menara untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang Master Sekte Lu dan juga murid-murid dari Sekte Mo dan tujuannya adalah berurusan dengan Anda. Cuma itulah yang dia tahu. Hei, mendengar itu tentunya membuat Li Xiaogi dia pun bertanya, "Apa berurusan dengan diriku?" Iya, ujar dari gadis merah ini. Dia pun mengatakan kalau Li Xiaogi selalu saja merusak rencana yang dimiliki oleh Master Menara. Dan itu jelas membuat Master Menara ingin mengalahkan Li Xiaogi yang selalu saja mengganggu rencananya. Hei, mendengar itu tentunya membuat Li Xiaogi jadi bingung karena dia belum pernah bertemu dengan Master Menara tapi merusak rencananya. Apa ini? Ujar dari Li Xiaogi. Tapi di sini Li Xiaogi dia pun berpikir kalau kekacauan yang sebenarnya terjadi di kota Flying Bird dan juga Heting serta Demonic Beast itu sepertinya ada hubungannya. Dan ternyata hal itu dibenarkan pula oleh gadis merah ini. Dia pun mengatakan kalau setiap apapun yang dilakukan oleh Secret Tower telah digagalkan oleh Li Xiaogi seperti kebangkitan dari Chenqi, formasi dari kota Flying Bird, kebangkitan Demonic Beast serta kekacauan Heting itu semua telah digagalkan oleh Li Xiaogi yang membuat Master Menara benar-benar murka dengan Li Xiaogi yang membuat Li Xiaogi dia menjadi bingung. Hei, benarkah? Jadi dia semuanya yang melakukan hal itu? Ujar dari Li Xiaogi dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis merah ini. Bahkan dia pun bersumpah kalau dia tidak pernah berkata sesuatu yang tidak benar dan dia bersiap untuk dapat dihukum jika dia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ujar dari gadis ini. Dan untuk Li Xiaogi, baiklah, aku mengerti, tapi setiap yang kalian lakukan benar-benar membuat sebuah kekacauan dan jika itu tidak dihentikan maka akan banyak orang yang terluka. Ujar dari Li Xiaogi. Tapi di sini untuk guys ini dia pun mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang memang diciptakan oleh Master Menara karena Master Menara memang memiliki sikap yang seperti itu bahkan kepada bawahannya saja dia tidak peduli dengan kami semua. Ujar dari gadis merah ini yang membuat Li Xiaogi dia berujar, benarkah? Sepertinya kau masih ingin hidupkah? Ya, dari Li Xiaogi. Dan apa yang diucapkan oleh Li Xiaogi juga dibenarkan oleh gadis merah ini. Dan itu membuat Li Xiaogi dia mengirimkan sebuah pesan kepada gadis merah ini untuk mengirimkan sebuah pesan kepada Master Menara. Baiklah, aku mengerti. Dan sekarang kembalilah kau ke Master Menara dan katakan kepada dirinya bahwa aku akan mengunjunginya suatu hari nanti. Dan ketika saatnya tiba, itu akan menjadi di mana Menara Secret Tower benar-benar akan dihancurkan. Ucap dari Li Xiaogi.
Xiaoqi yang membuat gadis ini dia pun shock. Dia tidak menyangka kalau ternyata Li Xiaoqi berani melakukan hal gila seperti itu. Padahal sekte pedang saja tidak berani untuk melakukannya. Dan kini beberapa hari kemudian, keesokan harinya, di tempat lainnya saat ini Bibi Ninghua, Bibi Tohwood, dia pun kembali muncul dan kini dia pun datang untuk mengunjungi Li Xiaoqi. Sudah lama aku tidak kembali ke sektemu. Aku ingin melihat dan aku juga penasaran dengan perkembangan yang dimiliki oleh mereka berdua. Ucap dari Bibi ini yang saat ini berjalan menuju kembali ke sektemu. Ya, dia datang ke sektemu, Bibi Duha itu. Dan kini di sektemu sendiri saat ini, Xiaoqiu dia pun saat ini mendapatkan perawatan dari Luo Bing dan dia benar-benar kesakitan. Tapi ketika Luo Bing dia menawarkan dan menjanjikan sebuah permen manis untuk Xiaoqiu, kalau dia nggak rewel membuat Xiaoqiu langsung kalem, langsung diem dan langsung bersikap manis. Tapi ketika obat itu diberikan lagi, nangis lagi. Waduh, ini adalah sesuatu yang cukup membuat mereka semua yang melihatnya jadi ya gimana sih, namanya juga bocil. Tapi di sini untuk Hetty yang melihat Xiaoqiu dalam kondisi yang baik-baik saja, dia pun cukup bersyukur. Melihat Xiaoqiu sepertinya tidak terluka parah, ini melegakan, ucap dari Hetty di dalam hati. Dan untuk Yang Shu, dia pun merasa kalau ini adalah semua akibat ulah dirinya, karena dia sebagai senior yang tidak bisa menjaga juniornya. Aku tidak turun gunung dan tidak setuju dengan Xiaoqiu turun gunung, maka adik junior dia tidak mungkin akan ada dalam masalah. Ini semua karena diriku, ucap dari Yang Shu. Dalam masalahnya kini Li Xiaoqi dan juga Dong Li, mereka berdua pun datang. Dan kedatangan dari mereka berdua tentunya disambut langsung oleh mereka semua yang ada di tempat ini. Tapi untuk Hetty dan juga Hyu yang berdiri mencoba menyambut mereka, di sini Dong Li dia berhujat, untuk kalian berdua duduk aja dulu, kalian masih terluka, ucap dari Dong Li. Dan di sini ketika Li Xiaoqi telah duduk di kursi Master Sekte, dia juga berhujat, semuanya, aku yakin kalian semua telah mengetahui tujuan pertemuan ini, ucap dari Xiaoqi. Dan untuk Hetty dan juga Yang Shu, dia pun tahu kalau ini semua pasti karena ulah mereka berdua. Dan ini membuat mereka berdua pun langsung berdiri dan mencoba meminta maaf karena mereka telah melakukan sesuatu yang tidak kompeten dan itu benar-benar membuat mereka malu dan mereka pun siap untuk dapat dihukum. Namun uniknya di sini malah Xiaoqi lah yang kini turun tangan juga dan dia juga berkata, Master Sekte, tenang. Semuanya ini terjadi karena ulah dari Xiaoqiu. Karena aku ingin menyelinap turun gunung. Jadi ini semua tidak ada hubungannya dengan kedua seniorku. Jadi akulah yang bertanggung jawab. Dan jika harus dihukum, akulah yang akan dihukum. Ucap dari gadis kecil ini yang mencoba untuk pasang badan. Tapi mendengar itu semua membuat Xiaoqi dia berujar, menghukum? Siapa yang bilang kalau aku ingin menghukum kalian? Ucap dari Xiaoqi, nggak dihukum. Membuat mereka jadi bingung. Mereka pikir kalau mereka bakal dihukum karena mereka telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Dan itu membuat Xiaoqiu dia pun bertanya, lantas jika Master Sekte tidak ingin menghukum kami, lantas siapa yang akan dihukum? Ya, orang-orang jahatlah yang harus dihukum. Orang-orang yang telah menyakiti murid-muridku. Ucap dari Li Xiaoqi, kalian semua adalah korban dan akan tidak masuk akal jika kalian yang dihukum. Ucap dari Li Xiaoqi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Li Xiaoqi membuat Dong Li, Luo Bing maksudnya, dia pun senang. Karena sejatinya di dunia ini jika junior terlibat suatu konflik dengan orang lain, maka senior pasti akan turun dan menghukum juniornya tanpa harus tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi itu semua berbeda dengan Master Sekte. Dia justru malah melindungi orang-orangnya dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kesan dari Luo Bing. Dan untuk Li Xiaoqi yang memang telah berselisih dengan Secret Tower, dia pun tahu kalau ini tidak bisa dibiarkan. Secret Tower, mereka telah berani menyentuh orang-orang dari sektemu. Dan aku ingin memberikan mereka sedikit pelajaran. Karena mereka tidak mengerti hanya dengan kata-kata, maka aku akan membuat sesuatu yang tegas untuk mereka. Ucap dari Li Xiaoqi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Li Xiaoqi dalam arti lain ingin menyerang Secret Tower, tentunya membuat Yang Hyu dia pun tahu kalau itu tidak mungkin dapat terjadi. Master, itu mereka ada di rank 6 semua dan kita sedangkan kita ya di sini Yang Hyu dia pun tidak yakin karena orang-orang dari Secret Tower mereka memiliki level yang lebih tinggi daripada mereka, sedangkan untuk sekte mereka saja tidak ada yang ada di rank 6 ke atas. Dan untuk Yang Hyu dia pun tahu kalau pasti ternyata tua Dong Li pasti akan menahan ini semua karena sifat yang dimiliki oleh Dong Li adalah tidak ingin membiarkan kakaknya kenapa-napa. Tapi ternyata berbeda untuk kali ini. Dong Li justru dia mendukung kakaknya, dimana dia juga berujar, Mastermu ini mendukung paman bela dirimu. Siapapun yang menyakiti muridku maka harus dihukum. Ucap dari Dong Li yang membuat mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Dong Li yang biasanya selalu low profile kini dia benar-benar akan angkat badan, langsung pasang badan untuk dapat melindungi mereka semua ketika berjaya diusik oleh orang lain. Dan untuk Li Xiaoqi sudah
Tidak perlu berdiskusi tentang hal ini. Secret Tower mereka harus dihancurkan. Aku telah mengambil sebuah keputusan. Ujian dari Shogi yang akan menghancurkan Secret Tower. Tapi ketika Shogi telah mendeklarasikan kalau dia akan menghancurkan Secret Tower, hal itu pun langsung dihentikan oleh seseorang, dan orang itu adalah Bibi Ning yang tidak setuju dengan rencana dari Shogi. Dan apakah Shogi akan tetap mengalahkan Secret Tower, menyerang Secret Tower, ataupun tidak karena pengaruh dari Bibi Ning? Kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.